teman-teman, saya Inzati Nurul Mafundo dari kelas 2023F dengan NIM 23020074214. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng rakyat yang berasal dari daerah Jawa Tengah, yaitu Rawapening. Rawapening merupakan sebuah objek wisata yang berada di daerah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang. Rawapening ini berada di 4 kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru. Sebelum mendongeng, saya menggunakan peraga sebuah boneka, yang mana boneka ini sudah saya beri nama supaya mempermudah teman-teman untuk mengenali tokoh-tokoh dari cerita ini. Untuk kisah Rawapeningnya sendiri, simak baik-baik ya. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah desa yang bernama Desa Ngasem, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang sangat baik dan juga bijaksana, yaitu bernama Ki Selogondang. Ki Selogondang ini merupakan sosok pemimpin impian rakyat, karena dalam masa kepemimpinannya Ki Selogondang tidak menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang ingin dilayani oleh rakyat. Akan tetapi sebaliknya, Ki Selogondang merupakan sosok pemimpin yang melayani rakyat, karena Ki Selogondang membantu para rakyat-rakyatnya untuk membangun jembatan dan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Rakyat di Desa Ngasem bermata pencaharian sebagai seorang petani dan juga sebagai seorang nelayan. Dan untuk hasil bumi tersebut nantinya akan dijual di pasar-pasar dan sebagian juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ki Selogondang ini menikah dengan Nyai Selogondang dan memiliki anak yang sangat cantik yang bernama Nyi Endang Sawitri. Nyi Endang Sawitri ini merupakan sosok yang sangat cantik, dan tak heran kalau Nyi Endang Sawitri sangat digemari oleh para pemuda-pemuda yang ada di Desa Ngasem. Singkat cerita, pada saat itu telah selesai panen, dan hasil panen Desa Ngasem sangat berlimpah. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, rakyat Desa Ngasem akan mengadakan sedekah bumi, yang mana sedekah bumi itu akan dilaksanakan selama 7 hari 7 malam, dan untuk persiapannya sendiri akan dilaksanakan selama 15 hari. Nah, untuk itu Ki Selogondang berserta dengan rakyat-rakyat yang lain mengadakan sebuah rapat. Rapat itu membahas tentang acara-acara pada saat sedekah bumi. Ki Selogondang mengatakan kepada rakyatnya bahwa saat diadakan sedekah bumi maka harus ada ritual sebagai bahan untuk tolak bala. Maka dari itu Ki Selogondang mengutus putrinya, yaitu Nyai Endang Sawitri, untuk meminjam keris kepada Ki Hajar Salokantra. "Wahai putriku, untuk diadakan sedekah bumi maka harus ada ritual sebagai bahan tolak bala. Maka dari itu aku mengutus engkau untuk pergi menemui Ki Hajar Salokantra untuk meminjam keris kepadanya." "Kakanda, kenapa harus putriku? Kenapa harus putri kami? Kenapa tidak rakyat yang lain saja yang meminjamkannya?" "Tidak apa-apa, wahai Adinda, putri kita sudah sangat besar, jadi kamu tidak perlu khawatir." Mendengar hal itu, Nyai Selogondang tidak bisa berbuat apa-apa, dan Nyai Selogondang mengikhlaskan putrinya untuk pergi meminjam keris itu sendirian. Pada keesokan harinya, Nyi Endang Sawitri pergi ke padepokan milik Ki Hajar Salokantra untuk meminjam keris dengan berkuda. Sesampainya di padepokan Ki Hajar Salokantra, kemudian Nyi Endang Sawitri menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke padepokan milik Ki Hajar Salokantra. "Mohon maaf Ki Hajar Salokantra, maksud dan tujuan saya kemari adalah diutus oleh Ayah
ayahanda saya, yaitu Ki Selogondang, untuk meminjam keris sakti milikmu sebagai bahan ritual untuk tolak bala. Oh, kamu ingin meminjam keris sakti milik saya? Saya akan meminjamkannya. Akan tetapi, untuk itu ada hal yang harus kamu lakukan. Hal apa yang harus saya lakukan, Ki Hajar Salokantra? Kamu tidak boleh menempatkan keris itu di atas pangkuanmu. Kalau kamu lalai, kamu akan mendapatkan sebuah kutukan. Baik, Ki Hajar Salokantra, aku akan menjaga amanah darimu. Kemudian setelah itu, Nyi Endang Sawitri berpamitan kepada Ki Hajar Salokantra untuk kembali ke desa Ngasem. Di perjalanan ke desa Ngasem, Nyi Endang Sawitri sangat capek dan kemudian Nyi Endang Sawitri beristirahat terlebih dahulu di tengah-tengah hutan. Pada saat beristirahat, Nyi Endang Sawitri tidak sengaja melanggar aturan dari Ki Hajar Salokantra. Kemudian tiba-tiba keris itu menghilang entah kemana. Pada saat terbangun dari tidurnya, Nyi Endang Sawitri kaget. Kemana keris itu? Kemana keris itu berada? Hilang kemana? Kemudian Nyi Endang Sawitri bingung. Dia harus pergi kembali ke padepokan milik Ki Hajar Salokantra atau kembali ke desa Ngasem dengan kekecewaan. Setelah berpikir panjang, akhirnya Nyi Endang Sawitri memilih untuk kembali ke desa Ngasem. Sesampainya di desa Ngasem, Nyi Endang Sawitri menangis karena Nyi Endang Sawitri merasa gagal untuk menjaga amanah yang diberikan oleh ayahnya. Ayahanda, maafkan aku ayahanda. Aku telah lalai ayahanda. Maafkan aku. Ada apa putriku? Ada apa kamu menangis? Ayahanda, aku telah menghilangkan keris sakti milik Ki Hajar Salokantra. Maafkan aku ayahanda. Maafkan aku. Mendengar hal itu, Ki Selogondang merasa kaget dan kecewa kepada putrinya. Akan tetapi kekecewaan itu tidak begitu besar karena rasa sayang Ki Selogondang kepada anaknya jauh lebih besar. Kemudian Ki Selogondang pergi ke padepokan milik Ki Hajar Salokantra untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sesampainya di padepokan milik Ki Hajar Salokantra, kemudian Ki Selogondang menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke padepokan milik Ki Hajar Salokantra. Wahai Kakanda, putriku telah menghilangkan keris yang engkau berikan kepadanya. Untuk itu, maafkanlah putriku Kakanda. Wahai Adi, wahai Ki Selogondang, aku telah memaafkan putrimu. Sebelumnya, aku telah memberi amanah kepada putrimu untuk tidak menaruh keris itu di pangkuannya. Mungkin putrimu lalai dalam hal itu. Maka dari itu sebenarnya keris itu tidak hilang, akan tetapi keris itu berada di perut putrimu dan kemungkinan putrimu nantinya akan hamil. Mendengar hal itu, Ki Selogondang merasa kaget. Hamil? Kok hamil? Kenapa harus hamil? Putriku tidak bersuami. Kalau putriku hamil, nanti rakyat desa berpikir yang tidak-tidak. Kemudian mendengar hal itu, Ki Selogondang meminta untuk Ki Hajar Salokantra menikahi putrinya dengan maksud supaya nantinya putrinya tidak malu. Sebelumnya Ki Hajar Salokantra menolak atas permintaan Ki Selogondang, tapi kemudian dengan berat hati Ki Hajar Salokantra menerima permintaan Ki Selogondang. Baiklah, wahai Adi, aku akan menikahi putrimu. Tapi pernikahan ini hanya sebagai syarat. Setelah putrimu melahirkan, aku akan meninggalkan putrimu. Terserah Kakanda, terserah apa baiknya.
Kemudian singkat cerita, Ki Hajar Salokantra dan juga Nyi Endang Sawitri menikah. Setelah menikah, Ki Hajar Salokantra memboyong Nyi Endang Sawitri untuk ke sebuah tempat yang mana tempat itu merupakan tempat terpencil dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Sesampainya di tempat itu, kemudian Ki Hajar berpamitan kepada Nyi Endang Sawitri. "Wahai Nyi Endang Sawitri, aku akan meninggalkanmu di sini sendirian. Aku akan bertapa di bawah Gunung Telomoyo dengan maksud dan tujuan supaya kutukanmu menghilang." "Baik, Ki Hajar Salokantra. Semoga kamu selalu sehat-sehat di sana." Kemudian setelah beberapa bulan berlalu dan kandungan Nyi Endang Sawitri membesar, Nyi Endang Sawitri melahirkan secara sendirian. Dan alangkah terkejutnya, setelah melahirkan, yang dia lahirkan merupakan sosok naga. Naga ini kemudian diberi nama Baroklinting. Diberi nama Baroklinting karena Baro berasal dari penguasa dan Klinting karena ada kelintingan di bawah lehernya yang diberikan Ki Hajar Salokantra kepada Baroklinting ini. Singkat cerita, pada saat Baroklinting sudah menginjak dewasa, Baroklinting bertanya-tanya kepada ibunya. "Ibu, siapa ayahku, Ibu? Di mana ayahku? Aku kok tidak pernah melihat ayahku, Ibu?" "Anakku, ayahmu merupakan sosok yang sangat sakti, dan saat ini ayahmu sedang bertapa di bawah Gunung Telomoyo. Temuilah ayahmu, wahai anakku. Tapi sebelum kamu menemuinya, kamu harus memakai kelintingan terlebih dahulu, dengan maksud nantinya kelintingan tersebut sebagai bukti bahwa kamu adalah anak dari Ki Hajar Salokantra." Setelah kelintingan itu diberikan kepada Baroklinting, kemudian Baroklinting berjalan menuju ke Gunung Telomoyo. Saat di perjalanan, Baroklinting dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Baroklinting diganggu oleh sosok hantu atau sosok mistis. Sosok mistis ini adalah sosok yang mengincar kelintingan yang digunakan Baroklinting. Akan tetapi Baroklinting bisa mengatasi makhluk-makhluk astral yang menghadangnya. Kemudian singkat cerita, sampailah Baroklinting di sebuah gunung Telomoyo dan bertemu dengan Ki Hajar Salokantra. "Maaf Ki Hajar Salokantra, aku mengganggu pertapaanmu. Aku merupakan Baroklinting, anak dari Nyi Endang Sawitri dan anak darimu." Kemudian melihat Baroklinting, Ki Hajar Salokantra kaget. "Apa benar kamu anakku?" "Benar, Ki Hajar Salokantra, aku adalah anakmu. Lihatlah, aku memakai kelintingan yang engkau berikan." Mengetahui hal itu, kemudian Ki Hajar Salokantra percaya. Akan tetapi untuk menambah kepercayaannya, kemudian Ki Hajar Salokantra meminta Baroklinting untuk melingkari Gunung Telomoyo. Hal ini bertujuan supaya Baroklinting terbebas dari sebuah kutukannya. Kemudian dengan senang hati, Baroklinting mengiyakan apa perkataan Ki Hajar Salokantra dan pergi untuk mengelilingi Gunung Telomoyo. Baroklinting mengelilingi Gunung Telomoyo dan bertapa selama kurang lebih 1 tahun. Pada saat itu terdapat sebuah rakyat desa Patok, yaitu desa seberang Ngasem, yang akan mengadakan sebuah merti desa. Untuk itu para rakyat desa Patok mencari sebuah binatang yang nantinya dijadikan sebagai bahan makanan untuk berpesta. Akan tetapi rakyat desa Patok tersebut tidak mendapatkan binatang sama sekali, dan kemudian pada saat rakyat di desa Patok tersebut lelah dan berhenti di Gunung Telomoyo tanpa
tanpa sengaja salah satu rakyat menancapkan sebuah pisaunya ke bukit Talamoyo, dan tanpa disadari ternyata yang dia tancapkan adalah seekor naga yang sedang bertapa. Kemudian tanpa basa-basi rakyat desa Patok mengambil daging-daging naga tersebut. Belum usai Barok Klinting bertapa, kemudian Barok Klinting sudah menjadi seorang manusia dan terbebas dari kutukannya. Akan tetapi Barok Klinting berjelma menjadi manusia yang sangat buruk. Semua badannya penuh dengan luka. Kemudian Barok Klinting berjalan dan hingga bertemu di sebuah desa yang bernama Desa Patok. Desa Patok ini sedang melaksanakan sebuah pesta rakyat. Karena Barok Klinting merasa lapar, kemudian Barok Klinting meminta untuk dikasih makan. Akan tetapi rakyat di Desa Patok tersebut tidak ada yang mengasih dia makan sama sekali, karena rakyat Desa Patok tersebut sangat sombong. Kemudian Barok Klinting bertemu dengan seorang janda tua, dan Barok Klinting diberikan janda tua tersebut makanan. Ini nak, silahkan makan sampai kenyang. Kemudian janda tua ini juga bercerita bahwasannya memang rakyat di Desa Patok itu sangat-sangat sombong dan sangat angkuh. Mendengar hal itu, Barok Klinting merasa marah. Kenapa ada rakyat yang sesombong itu? Kenapa ada manusia yang sesombong itu? Kemudian Barok Klinting berpesan kepada janda tua ini, "Wahai nenek, kalau nanti kamu mendengar suara lesung, kamu harus naik di atas lesung supaya kamu selamat." "Baik, wahai anak muda, aku akan menuruti apa perkataanmu." Kemudian setelah makan, Barok Klinting pergi kembali ke Desa Patok. Di sana Barok Klinting menancapkan sebuah lidi. Cep! Wahai rakyat Desa Patok, jika kalian semua kuat, maka cobalah cabut lidi ini. Satu persatu rakyat di Desa Patok itu mencabut, mulai dari yang kuat sampai yang lemah. Tapi tidak ada satupun yang bisa mencabut lidi tersebut. Kemudian Barok Klinting mencabut lidi tersebut. Hap! Dan tanpa disadari keluar air yang sangat banyak dari lubang tersebut. Dan tanpa disadari Desa Patok sudah dihanyutkan oleh genangan air yang sangat banyak itu. Kemudian janda muda ini selamat dan juga Barok Klinting juga selamat. Desa Patok sudah menjadi lautan air, dan kemudian janda tua ini memberi nama Desa Patok menjadi Rawa Pening. Diberi nama Rawa Pening karena air yang ada di dalam rawa tersebut sangat jernih sekali. Demikian adalah cerita singkat dari Rawa Pening. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.